Nah ini dia nih kelihatan nih. Kamu rambutnya gembel. Kamu siapa namanya? Jadi hari ini kita kedatangan pendatang baru teman-teman, penghuni baru dari luar kota. Ini si gembel satu, terus ini sampai nggak tahu namanya siapa nih, kayak kancil aja nih. Terus kalau yang itu penghuni lama, terus yang itu juga dua penghuni lama semua. Hari ini kita mau lihat cara mereka makan, apakah mereka sama dengan makannya kambing-kambing yang ada di sini. Duh, mampunya nggak enak. Tapi sepertinya mereka lahap ya. Semua kambing hampir sama ya, kalau makan tuh lahap sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang suka lihat mukbangnya orang makan rujak, mukbangnya orang lihat makan pace, ya kira-kira mirip lah. Jadi irama-irama kriuk-kriuknya terdengar sama. Mereka lahap sekali kalau makan, padahal daun ya. Dan mari kita nikmati sama-sama. Oh, yang ini ada daun odot teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak tahu suket odot, inilah suket odot. Odot ini adalah miniatur dari rumput gajah. Rumput gajah itu biasanya spesifikasinya dikhususkan untuk sapi, tapi karena di sini endemiknya adalah kambing, jadi sapi di sini sangat jarang sekali. Akhirnya yang ditanam juga rumputnya rumput odot. Odot ini adalah miniatur. Jadi kalau rumput gajah itu lebih tinggi, lebih besar, kalau ini lebih kecil lagi, lebih praktis teman-teman. Dan dia agak gatal ya, tapi lebih gatal daun tebu ketimbang ini. Dan sepertinya mereka lahap sekali. Ini penghuni baru juga sama lahap sekali. Ini bagi teman-teman yang ingin berternak kambing, itu ada baiknya mempersiapkan makanan terlebih dahulu seperti ini. Ini mudah sekali ditanam teman-teman. Jadi samping disukai oleh para kambing, juga cara penanaman, perawatan serta panennya itu mudah sekali. Jadi kalau masih belum dipotong, kira-kira seperti itu. Nah itu dia rumput odot. Itu baru satu rumpun ya, tapi nanti yang lain-lain banyak ada di sana. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai berbisnis atau beternak atau menangkarkan kambing, mungkin bisa bersiap-siap terlebih dahulu dengan persediaan makanannya, karena makanan ini adalah salah satu faktor penting pemicu dari kegemukan kambing-kambing ini. Kalau di sini sebenarnya varian daunnya lebih banyak, ada daun sengon, pisang, odot, macam-macam. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin punya spesifikasi yang lebih mudah, karena ini nyarinya susah teman-teman. Jadi karena di sini banyak peternak, terus akhirnya rumput-rumput dan daun-daun itu juga susah nyarinya, berebut. Jadi kalau mereka yang nggak punya lahan itu agak susah juga. Nah, untuk bisa mengantisipasi itu, tindakan preventifnya adalah kita menanam rumput ini, rumput odot. Jadi kalau misalnya teman-teman punya lahan seperempat hektar atau mungkin lebih kecil, itu bisa ditanemin rumput odot. Dan rumput odot itu mungkin tidak mengganggu tanaman lain, jadi bisa ditumpang sari. Di bawahnya rumput odot, terus kemudian di atasnya bisa ditanemin tanaman yang lain seperti pohon pisang, kelapa dan sebagainya. Oke, durasi baru 3 menit, mari kita nikmati bagaimana kambing-kambing ini mukbang. Ini rambutnya lucu sekali ya. Ini saya pernah lihat orang punya rambut kayak gini teman-teman. Jadi karena sang lampanya nggak dikasih sampo, nggak dikasih sisir, atau karena memang nggak dikasih sampo ya, jadi disisir itu susah, terus akhirnya jadinya begini rambutnya. Kunjung-kunjung lucu. Tapi karena ini kambing ya gak ada masalah, karena kambing itu penilaiannya bukan dari rambutnya, tapi dari bentuk fisiknya, terutama dari kesehatannya teman-teman. Dan untuk postur dari kambing ini saya nggak tahu tingginya berapa, mungkin 1 meter ya, panjangnya mungkin 1,5 atau 1,5 meter. Ini ideal untuk kambing-kambing jantan. Kambing standar itu kira-kira ya ideal baik itu dipelihara ataupun diadu kecantikan. Tapi biasanya kalau misalnya kontes itu jauh lebih baik dari ini. Dan saya heran untuk akhir-akhir ini ya, hampir semua kambing tuh warnanya kalau nggak hitam putih ya, kalau nggak hitam putih ya ini kayak gini nih. Nah, putih terus coklat.
Ini fenomena alam ya. Saya lihat di postingan di media sosial hitam sama putih. Nanti orang beternak hitam sama putih. Nanti ada orang lagi belantek itu. Bak kambing juga hitam sama putih. Jadi hampir semua kambing tuh untuk akhir-akhir ini warnanya serupa, kalau nggak hitam ya putih. Ya saya nggak tahu ini apakah ini fenomena alam atau memang ada faktor kesengajaan, ataukah ini merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi nggak tahu. Kalau dulu kambing itu banyak sekali variannya. Ada yang coklat, ada yang hitam putih polos, ada yang hitam polos, dan masih banyak lagi. Oh, mereka sedang berkenalan. Tapi untuk kali ini sepertinya kambing itu variannya, motifnya itu kalau nggak hitam ya ini kayak gini, hitam putih, rata-rata begitu. Kalau nggak hitam putih biasanya putih coklat seperti yang kecil itu. Tapi ya itu tidak mempengaruhi harga teman-teman, itu selera ya. Tapi biasanya orang itu kalau untuk kontes kecantikan atau kontes kegantengan kambing itu tidak membutuhkan varian warna, mereka hanya membutuhkan postur. Biasanya dilihat dari bentuk kepala, bentuk mulut. Ketika mulut yang bawah, bibir yang bawah itu lebih maju, itu katanya lebih maju dan itu lebih mahal. Aduh, mereka lagi sedang kenalan teman-teman. Iki wedok lanang apa lanang-lanang ya? Oh, lanang-lanang. Lanang-lanang kenalan nih, Bi. Jangan homo nih. Tapi kalau untuk varian warna itu tidak terlalu berpengaruh dalam penilaian diri. Jadi yang berpengaruh dia biasanya postur. Semakin dia besar makin bagus, semakin dia sehat semakin bagus. Terus dari pahatan wajah, presisinya itu dilihat dari standar kambing. Kalau kambing standar gini kurang keren, tapi kalau semakin maju bibir yang bawah itu dibilangnya semakin keren. Nah ini biasa aja teman-teman, bibirnya biasa aja. Terus dari punuknya ini juga dinilai, ini apa jenis sudung, nggak tahu apa namanya. Terus dari kuping lebar, nggak berkeriput, panjang. Terus kemudian dari ini tanduknya lurus atau lebih panjang dari itu biasanya untuk penilaian kontes sangat tinggi sekali. Dan biasanya kontes itu ada standarisasi teman-teman, tinggi berapa, terus panjangnya berapa, berat badan berapa. Tapi kalau untuk warna itu tidak terlalu berpengaruh, baik putih, baik hitam atau hitam putih itu sama saja. Oh, dia mukbang. Keren ya. Jadi orang-orang itu ketika melihat video-video mukbang itu yang mereka tunggu adalah bunyi kruk-kruknya. Kambing itu ya sama. Oh. Jadi yang menarik jadi video-video makan besar atau mukbang itu adalah bunyi krik-kriknya. Makanya orang-orang itu biasanya makan makanan itu yang memang punya potensi berbunyi, seperti buah-buahan, mangga, atau mungkin kadang-kadang pace. Oh, itu ngapain? Nah, itu akan lebih menarik, lebih disukai oleh para penonton. Nah, sementara kambing itu makan daun aja bunyi tuh. Ini mereka sedang makan daun teman-teman. Dan hari ini tanggal 29 Juni, tepatnya hari Kamis tahun 2023, di mana orang umat Islam itu merayakan hari raya Idul Adha. Jadi mungkin setelah ini harga kambing itu akan kembali normal, permintaannya juga akan kembali normal. Kemarin habis-habisan penjualan sapi, penjualan kambing itu luar biasa harganya. Semakin besar, semakin banyak dagingnya itu biasanya akan semakin mahal. Dan itu ada saja saudagar-saudagar jutaan-jutawan, miliarder itu yang berani membeli. Tapi untungnya, alhamdulillahnya kambing-kambing di sini aman teman-teman. Saya nggak tahu ini satu keuntungan atau satu kerugian. Karena momen-momen seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh para pedagang-pedagang kambing dan juga peternak. Jadi dimana mereka itu meraih atau mengais rezeki lebih banyak dari hari-hari biasa. Oh, krauk. Oke, durasi hampir 10 menit, jadi videonya cukup sekian saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan selamat hari raya
Idul Adha. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang lancar, kesehatan, dan juga dimatikan dalam keadaan husnul khatimah di usia yang sudah tua. Jangan mati muda ya, eman-eman hidup di dunia. Thank you.